Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Ibu juga alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Seksi keagamaan, Ya, Bu. silakan Pak Ambo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, Bu. Kawan-kawanku semua, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih ya anak-anak. Tadi kita sudah berdoa, semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan lancar. Nah, untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalau kemarin-kemarin kalian yang pimpin, untuk hari ini Ibu pimpin langsung dulu ya. Sekali-sekali Ibu yang pimpin lagunya lagi ya. Baik, semua silakan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, Indonesia tanah air tumpah darahku. Ya. Jadi terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sangat hikmat. Silahkan duduk kembali ya. Kenapa Ibu selalu mengajak kalian itu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran, menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, ini adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada tanah air. Ini merupakan penghargaan kita kepada para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Nah, tugas kita apa sekarang? Sekarang kita kan sudah dalam kemerdekaan. Tugas kita hanyalah mengisi. Sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan. Bagaimana caranya? Ya, dengan itu tadi. Senantiasa menyanyikan lagu wajib nasional, kemudian mengikuti upacara bendera, dan dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh merupakan bukti bahwa kita mengisi kemerdekaan. Baik ya, anak-anak. Kalau begitu perhatikan video, nanti Ibu akan tampilkan dulu ya. Oke, sebentar ya. Kita lihat. Oke, sudah dilihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi hari ini kita masih di tema 4 ya, sehat itu penting, di subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran manusia. Kita sudah berada di penghujung tema 4, yaitu di pembelajaran 6. Nah, apa sih yang akan kita pelajari sebentar? Apa sih tujuan kita? Nah, kalian kan datang ke sekolah tentu ada tujuannya. Kalian pergi ke masjid tentu ada tujuannya, begitupun dengan pembelajaran, ada tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran. Nah, yang pertama yang akan kita capai itu adalah dengan mengamati gambar di masyarakat yang tidak menjaga lingkungan, siswa dapat menganalisis faktor penyebab terjadinya banjir. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi, kalian dapat menelaah akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang ketiga, dengan mengamati dan menyimak pantun, kalian dapat menganalisis amanat yang terkandung pada pantun. Yang keempat, dengan menyimak pembacaan pantun, kalian dapat menciptakan dan mempresentasikan amanat dan isi pantun yang disajikan secara tepat. Kemudian yang berikutnya, melalui kegiatan menggambar cerita dengan tema, kalian dapat memilih tema gambar dan menyiapkan gambar untuk menggambar. Kemudian menyiapkan alat ya. Dan yang terakhir, dengan kegiatan menggambar cerita dengan tema, kalian dapat merancang sketsa gambar dan menyempurnakan gambarnya. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu ingin tanya dulu, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab anggota keluarga. Ya, kalau sebentar kan kita akan membahas tentang tanggung jawab masyarakat. Ibu ingin tanya dulu, ayo siapa yang sudah melaksanakan tanggung jawabnya di rumah?
Saya, Bu. Ah, ya, bagus. Yang lain bagaimana? Sudah dilaksanakan belum tanggung jawabnya? Sudah, Bu. Oh iya, bagus. Nah, kemudian kalau tanggung jawab di sekolah sudah dilaksanakan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah juga? Ah, ya, bagus semua ya. Terima kasih karena sudah melaksanakan apa yang diterima di sekolah, disampaikan di sekolah, kemudian kalian sudah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus ya. Oke, nah sekarang kita lihat potongan video sedikit dulu ya. Kita lihat dulu videonya ini. Kita lihat ya. Nah, ada yang tahu video apa tadi? Banjir, Bu. Ah, iya betul sekali. Itu video banjir. Nah, video tadi dan gambar ini itu merupakan kejadian banjir di kota kita sendiri. Masih ingat kemarin ada beritanya kan ya? Di pertengahan bulan September, ternyata di dalam kota jauh di sana itu terjadi banjir yang di seputaran Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli. Mungkin kalian sudah dengar ceritanya ya dari orang tua, dari tetangga, ibu guru juga sempat cerita-cerita kemarin, kasihan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di sana ya, yang kena banjir. Setiap musim hujan mereka selalu kena banjir. Padahal ya kita juga kena hujan di sini, tapi kok kita tidak kena banjir ya? Ah, pertanyaannya, apa saja yang menyebabkan terjadinya banjir? Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Bu. Hutannya Iya, Bu. betul. Ah, iya betul. Terus apa lagi kira-kira? Sampahnya tersumbat di sungai. Ah, iya betul. Iya, betul sekali. Nah, kalau begitu, apakah banjir akan mempengaruhi kesehatan manusia? Iya, Bu. Iya, Bu. Kira-kira mempengaruhi kesehatannya seperti apa sih kesehatan bisa terganggu? Misalnya, nah kayak seperti tadi kan kita lihat di sini sampai terendam banjir setengah badan ya. Jadi kira-kira dia bisa kenapa itu kalau sudah setengah badan? Gatal-gatal. Ah iya betul sekali, bisa gatal-gatal, bisa kedinginan. Iya betul sekali ya. Banyak nyamuk juga, Bu. Ah iya betul sekali, pintar ya. Baik. Nah, sekarang kalian amati kegiatan masyarakat berikut. Lihat gambarnya. Di gambar 1, ada yang bisa memberikan tanggapannya itu gambar apa, ayo? Yang mana, Bu? Gambar 1, sudah terlihat tidak? Belum, Bu. Belum. Lah, Belum, Bu. Masih video, Bu. masih video ya? Sebentar ya, saya ini dulu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sepertinya. Oke, sebentar ya. Nah, ini sudah terlihat? Udah, Bu. Ah ya, lihat gambar 1 dan gambar 2. Ayo, gambar 1 itu gambar apa? Penebangan pohon, Bu. Iya, betul sekali. Gambar kedua, Sungai, Bu. Buang di sungai, Bu. iya. Sampah di Nah, sungai. iya betul sekali. Di situ terlihat jelas ada ibu-ibu yang sedang mencuci, kemudian ada juga anak-anak yang membuang sampah. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai gambar ini? Patutkah hal ini dicontoh? Tidak, Bu. Ah, iya betul sekali ya. Jadi nanti sebentar kalian akan analisis faktor penyebab banjir dengan mengamati gambar ini ya. Nanti Ibu sudah siapkan LKPD-nya. Kalau begitu, Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Silakan duduk berkelompok Ya, Bu. dulu. Kelompok 1, Pak Ambo Amang, Ibu Yeti, Ya, Bu. Ibu Armayana, Pak Dias, dan Ibu Heni. Oke,
untuk kelompok 2, silakan langsung berduduk berkelompok ya. Ibu Ria, Ibu Maria, Pak Neldi, dan Ibu Novita. Oke, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing karena Ibu akan segera membagikan LKPD-nya. Baik. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita ingat-ingat kembali apa sih itu tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab itu adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Jadi menjaga lingkungan masyarakat itu merupakan tanggung jawab segenap warga masyarakat. Seperti banjir yang kalian lihat tadi, banjir itu terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan karena kelalaian warga masyarakat setempat. Jadi masyarakat itu tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Jadi contohnya itu membuang sampah di sungai, sudah bisa dilihat tadi, itu bisa mengakibatkan banjir ketika musim penghujan ya, karena sampah yang dibuang tadi itu bisa menyumbat aliran sungai dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Nah, kalau sudah terjadi banjir, tentu saja masyarakat di sekitar lingkungan situ akan terganggu kesehatannya ya. Jadi contoh tadi itu hanya merupakan salah satu saja akibat dari tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Masih banyak akibat-akibat yang lainnya. Nanti kita akan analisis bersama. Baik. Nah, sekarang kalian analisis. Ibu sudah bagikan LKPD-nya ya. Silakan diselesaikan untuk LKPD 1 ya. Di situ ada 4 pertanyaan. Silakan diikuti penunjuknya. Nanti sebentar secara bergantian kelompoknya maju presentasi ke depan. Disiapkan siapa yang akan presentasi ya. Ibu kasih kesempatan untuk mengerjakan. Silakan. Ya, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, kalau sudah selesai, kelompok siapa dulu yang akan presentasi? 1. Oke, silakan. Yang lain silakan didengarkan ya, kelompok lain silakan didengarkan. Ya, Bu. Saya dari kelompok 1 mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai gambar di atas? Tadi ada gambar 1 dan gambar 2, yaitu ada hutan dan ada sungai. Untuk gambar 1, yaitu penebangan hutan secara liar dapat merusak lingkungan dan tindakan yang tidak baik. Pertama, akan mengakibatkan dan tanah longsor. Ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena merusak habitat hutan. Yang kedua, yaitu membuang sampah di sungai akan mencemari air dan akan mengotori air. Ini juga merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena bahwasannya merusak sungai atau mencemari sungai akan merusak habitat yang ada di sungai. Contohnya nanti ikan akan mati, aliran sungai akan tersumbat dan sebagainya. Pertanyaan yang kedua, coba prediksikan apa yang akan terjadi jika kegiatan pada gambar terus-menerus dilakukan. Yang pertama itu gambar 1 yang pastinya hutan akan gundul, hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggal, akan mengakibatkan tanah longsor dan banjir. Untuk gambar yang kedua, air sungai akan tercemar, lingkungan akan menjadi kotor. Pertanyaan yang ketiga, apa kegiatan di atas dapat memicu terjadinya banjir? Uraikan jawabanmu dan berikan solusi yang dalam pencegahan banjir. Ya, karena jika pohon di hutan ditebang tanpa penanaman kembali pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir karena aliran air tidak akan bisa menahan. Begitu juga dengan membuang sampah di sungai. Jika sampah semakin banyak menumpuk di sungai, maka saluran air sungai akan tersumbat dan air akan meluap ke pemukiman warga. Solusinya bagaimana? Yaitu jangan menebang pohon terus-menerus. Jika menebang harus dilakukan rebuisasi, yaitu penanaman kembali hutan.
Dan jangan membuang sampah sembarangan terutama di sungai. Jadi buanglah sampah ke tempat pembuangan sampah akhir. Yang keempat, tulis kesimpulan dari pengamatanmu. Jadi kesimpulannya yaitu menebang pohon, membuang sampah di sungai itu akan membuat terjadinya pencemaran. Nah, perbuatan tersebut itu tidak bertanggung jawab karena dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan banjir. Sekian Bu presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yeti. Kita berikan aplaus dulu ya untuk kelompok 1 ya. Baik. Nah, ya, kelompok 2 selanjutnya, iya, sudah ya, semua kelompok sudah menampilkan hasil diskusinya, sudah mempresentasikan. Jadi, karena kalian sudah mengetahui apa saja tanggung jawab masyarakat, ya, kalau misalnya kalian pulang sekolah terus melihat seseorang yang membuang sampah, boleh dikasih nasihat, jangan buang sampah di sembarang, buanglah sampah pada tempatnya. Misalnya ada om-om yang ke sungai, bawa potongan-potongan dahan-dahan atau ranting dibuang ke sungai, ya tolong disampaikan ya, diberikan nasihat. Mungkin ada yang bilang, Bu, kita takut kasih nasihat. Masa anak kecil kasih nasihat sama orang tua? Iya, tidak apa-apa ya. Tetapi kalau memberikan nasihat sama orang tua, kita atau orang yang lebih dewasa, kita lihat situasinya. Dia lagi senyum-senyum dah, dia lagi marah-marah tidak. Nah, kemudian baru kita sampaikan nasihatnya. Kalau misalnya, tapi dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun. Nah, kalau misalnya susah merangkainya seperti itu, boleh dengan pantun, ya. Jadi dengan berpantun kita bisa memberikan nasihat kepada seseorang, ya. Karena kemarin kan kita sudah belajar tentang pantun, ya, jenis-jenis pantun. Nah, di dalam pantun itu sebenarnya terdapat amanat yang ingin disampaikan kepada orang lain. Ya, coba diperhatikan pantunnya. Bisa dilihat pantunnya? Bisa, Bu. Ya, Bisa, oke, Bu. Ibu minta tolong satu orang ya, tolong dibacakan pantunnya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, silakan. Dari mana buah duku, dari kebun jauh diudik. Dari mana paham ilmu, dari guru yang mendidik. Iya, bagus sekali. Terima kasih Pak Dias ya, sudah membacakan pantunnya. Nah, anak-anak, bisakah kalian menganalisis amanat pada pantun di atas? Ada yang bisa? Masih bingung? Baik. Karena kalian masih bingung bagaimana menentukan amanat pantun, nah Ibu akan sampaikan dulu apa sih amanat pantun itu. Jadi, amanat pantun itu adalah pesan yang disampaikan dalam pantun. Amanat pantun itu dapat diketahui dengan menganalisa setiap kata dalam pantun. Bagaimana caranya, Bu, agar kita mudah menentukan amanat pantun? Ya, dilihat ya, diperhatikan. Cara mengambil amanat dari pantun adalah dengan mendengarkan dengan saksama dan memahami isi pada pantun. Ingat, isi pada pantun itu terdapat pada baris keberapa pembelajaran kemarin? 3 dan 4, Bu. Iya, betul sekali. Jadi jika kita ingin melihat amanatnya, kita pahami isinya, kita pahami baris ketiga dan keempat. Jika kita sudah memahami dan mendengarkannya dengan baik, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pantun tersebut memiliki amanat tentang apa. Baik ya, kita lihat kembali ya. Ini ada sebuah pantun lagi ya. Nah, simak pantun berikut ya. Nanti Ibu saja yang bacakan barangkali ya, karena tadi sudah ada. Nah, ini. Petir datang ikut menyambar, hujan deras sedang ditunggu. Datang sekolah untuk belajar, pulang sekolah dapat ilmu. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, untuk melihat amanatnya, kita perhatikan isinya, yaitu pada baris ketiga dan baris keempat. Iya, betul sekali. Jadi amanatnya ini adalah kita harus rajin sekolah agar bisa mendapatkan ilmu. Ilmu, iya bagus sekali. Jadi sudah bisa menentukan amanat pantun?
Bisa, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. baiklah. Nah, di dalam LKPD, karena kalian sudah mengetahui cara menganalisis amanat pantun, silakan kalian analisis amanat pantun yang tersedia pada LKPD ya. Ini LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Silakan dianalisis amanatnya. Kemudian ini ada kertas 1 lembar, Ibu akan bagikan per kelompok. Nanti di sini kalian membuat 1 pantun. Tetapi kalian harus rumuskan apa amanat yang ingin kalian sampaikan ya. Bisa? Baik, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Iya. Kalau tadi kelompok 1 yang duluan, mungkin boleh ini ya, kelompok 2 lagi yang maju presentasi lagi ya. Saya, Bu. Iya, Bu. Sudah selesai? Tidak, Bu. Oke, baik, silakan. Siapa yang akan maju presentasi kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan Ibu Novita. Burung pipit, burung dara. Ya. Saya bantu Suaranya ya, kok. Bu. Oh iya, silakan Ibu Maria, teman kelompoknya, silakan Bu Maria. Iya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Burung pipit, burung dara. Bagus rupanya berwarna-warni. Agar alam tetap terjaga, janganlah kita mengotori. Amanatnya, Iya, silakan dibacakan amanatnya. janganlah kita mengotori lingkungan, agar alam tetap terjaga. Iya. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Ya, Iya. Kemudian yang analisis pantunnya tadi yang di dalam LKPD sudah dibacakan belum ya? Amanatnya yang menentukan amanat. Oke, mungkin kelompok 1 atau kelompok 2 temannya yang lain bisa dianalisiskan amanatnya untuk pantun yang terdapat di dalam LKPD. Sebentar, Bu. Iya. Bu, Iya. amanatnya tadi janganlah kita mengotori lingkungan agar alam tetap terjaga. Oh iya, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 ya. Baik, terima kasih. Kelompok 1 juga ya, sudah tampil dengan sangat baik. Iya, bagus sekali ya. Ternyata kalian sudah bisa menganalisis amanat pantun, sudah bisa juga membuat pantun dengan merumuskan amanat yang ingin disampaikan kepada seseorang. Jadi, misalnya kalau kakak di rumah sedang membantah orang tuanya, boleh dikasihkan pantun. Misalnya, contohnya seperti apa sih pantun yang bisa diberikan untuk kakaknya yang sering membantah orang tua? Ya, membuat manisan dari buah salak, dijual dengan macam-macam harga. Jadi anak berbaktilah pada ibu bapak agar kelak masuk surga. Jadi kita bisa memberikan amanat ke kakaknya kalau misalnya kakaknya sering bantah-bantah orang tuanya ya. Baik. Nah, mungkin juga ada yang bilang, "Bu, saya bingung, Bu, kalau merangkai kata, saya susah merangkai kata untuk membuat pantun, Bu. Saya bisanya cuma menggambar, Bu." Boleh, kalian juga bisa menyampaikan amanat dalam sebuah gambar. Boleh dengan gambar cerita, ya. Jadi, masih ingat kalian dengan gambar cerita? Masih, Bu. Pembelajaran sebelumnya? Oh iya, bagus. Jadi, apa sih gambar cerita itu? Ayo. Gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa, Bu. Iya, betul sekali. Jadi, gambar cerita itu adalah gambar yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, sama halnya dengan nasihat menjalankan tanggung jawab. Selain kita bisa tuangkan dalam pantun, itu juga dapat dituangkan di dalam gambar cerita. Ya, nah perhatikan kembali gambar berikut. Nah, ini bisa dilihat gambarnya. Bisa, Bu. Ya, kira-kira gambar di atas menceritakan tentang apa?
Tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat, Bu. Iya, tentang pelaksanaan tanggung jawab masyarakat di dalam menjaga keamanan lingkungan. Iya, betul sekali. Kita lihat di sini di gambar 1, mereka sedang berada di pos ronda ya pada malam hari karena balonnya itu sementara mengeluarkan cahaya. Nah, di gambar 2 juga ini di pos kamling ada mereka sedang menjaga di sini ya. Jadi ini adalah gambar cerita yang menceritakan tentang penjagaan keamanan lingkungan. Nah, kalian juga bisa membuat gambar cerita. Silakan kalian di dalam kelompok, Ibu sudah siapkan kartonnya. Dengan alat-alatnya Ibu sudah siapkan, tinggal kalian memilih di sini alat apa yang akan kalian gunakan. Ibu sudah siapkan di atas meja, kartonnya sudah ada, pensilnya sudah ada, alat-alatnya semua. Jadi kalian tinggal memilih kira-kira alat yang mana yang akan kalian gunakan ya. Jadi silakan kalian membuat gambar cerita dengan tema dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Ingat, sebelum memulai menggambar, terlebih dahulu kalian harus membuat alur ceritanya dulu. Alurnya yang sederhana saja ya. Nah, kemudian menentukan tokoh dan karakternya, kemudian tentukan adegannya. Jadi Ibu kasih bayangan sedikit nih. Misalnya kalian sedang lari pagi, ya olahraga pagi, tiba-tiba kalian melihat ada sampah di pinggir jalan berserakan, kemudian kalian pungut, kalian masukkan ke dalam tong sampah. Nah, itu silahkan kalian buatkan gambar ceritanya ya. Silahkan ya, nanti sebentar presentasi 1 per 1. Baik, anak-anak, karena semua sudah presentasi mengenai hasil diskusi tadi, kemudian mengenai pantunnya juga sudah presentasi semua, kemudian gambar ceritanya juga sudah presentasi semua, gambarnya semua bagus-bagus ya, kita berikan aplaus dulu untuk hari ini ya. Baik, selanjutnya, karena sebentar Ibu akan membagikan kuis, jadi ini kuisnya akan dikerjakan secara mandiri ya. Silakan kita kembali ke posisi semula ya, karena Ibu akan memberikan kuisnya. Nanti akan dikerjakan di sini sudah Ibu siapkan soal dan juga untuk lembar jawabannya. Sudah ya? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, Ibu akan periksa dulu. Wah, ternyata jawabannya sudah benar semua. Terima kasih ya. Hari ini kalian sudah bekerja dengan sangat bagus sekali hari ini ya. Diskusinya berjalan lancar, kemudian kuisnya juga bisa dijawab dengan benar. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, apa sih yang sudah kita pelajari tadi? Tentang apa saja? Banyak Tentang pantun, Bu. Iya, tentang pantun. Mari kita bergambar, Bu. Iya. Amanat pantun. Oh iya, betul sekali. Jadi tanggung jawab. Iya, bagus. Jadi tadi kita sudah membahas tentang tanggung jawab, bahwa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan itu adalah tanggung jawab masyarakat. Jika masyarakat tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka tentu akan berdampak pada kebersihan dan juga keamanan lingkungan. Menyampaikan nasihat bisa dalam bentuk pantun, bisa pula dalam bentuk gambar cerita. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu sudah periksa semua pekerjaannya, kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan kembali, siapa yang akan baca doa? Saya, Bu. Iya, silakan, dipimpin temannya ya. Ya, teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Kasih, baik. Bu. Terima kasih Pak Bu Amang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik anak-anak, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan sebuah pantun. Di Bengkulu ada bunga rafflesia, bunga tumbuh di dalam hutan, virus corona masih ada, jagalah selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gantong.